Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qaidah 175. Ifradul qalbi lillahi ta'ala matlubun bikulli halin. Ifradu al-qalbi lillah ta'ala matlubun bikulli halin. Falazima nafyur riya'i bil ikhlas wa nafyul ujubi bi syuhudil minnah wa nafyut tama'i biwujudit tawakkul wa madarul kulli ala suqutil khalqi min nazaril abdi. Ifradul qalbi, menunggalkan hati karena Allah, untuk Allah, itu dituntut dalam setiap keadaan. Yani bimakna tauhid lillah. Ifradul qalbi ta'ala, at-tauhid ifradul qalbi li'ibadatir rabbi. Itu makna tauhid, menunggalkan di dalam hati itu lillah. Maka falazima nafyur riya bil ikhlas, maka mesti riya dinafikan, dibuang, dihilangkan dengan ikhlas. Wa nafyul ujbi, dan ujub dibuang, bisyuhudil minnah, dengan menyaksikan anugerah. Yani al-minnah adalah anugerah dari Allah. Allah. Dan membuang tamak dengan adanya tawakul, sifat tawakul. Kita menyebutnya tawakal. Maka madarul kul, center semua itu ada di atas apa? Suqutil khalqi min nazaril abdi, gugurnya makhluk dari pandangan hamba. Definisi ifradul qalbi lillah, tauhid, itu adalah tauhid dalam versi tasawuf. Makna at-tauhid ifradul qalbi lillah ini sama dengan makna ihsan. Yani anta abudallah ka'annaka tarahu. Yani anta abudallah, yani ibadatullah, ibadatur rabb, ka'annaka tarahu, yaitu biru'yatillah, biru'yati. Al-ibadah birru'yah. Ru'yah kalau kita artikan ke bahasa yang modern saja, ar-ru'yah maknanya visi. Visi. Visi itu apa namanya? Mengarahkan semua aktivitas
diarahkan ke satu matlamat, ya, tujuan yang menjadi pandangan sebuah aktivitas itu visi. Apapun dilihat ke sana. Ya. Tauhid lawannya syirik. Syirik itu maknanya dia menoleh, melihat kepada selain Allah. Oleh karena itu senternya adalah ru'yatul abdi, nazaril abdi. Itu bukan kepada makhluk. Makhluk sudah sukutil khalqi min nazaril abdi. Itu maknanya dia beribadah itu, ya, sudah dia ibadah itu fi ru'yatillah, bi ru'yatillah, dengan melihat Allah, bi nazaril abdi, bi nazarillah, dengan melihat Allah. Nah, itu tauhid. Maka itu sama dengan anta abudallah ka'annaka tarahu. Ya. Maka tauhid dinamakan al-ikhlas. Seperti tauhid lawannya syirik, maka ikhlas lawannya riya. Ya, ikhlas itu memurnikan agama dan amal untuk Allah. Wala yusyriku bihi, ya, fi dinihi wala yura'i bi amalihi ahadan. Artinya ikhlas itu menafikan riya. Nafyu riya bil ikhlas. Riya dinafikan dengan ikhlas. Karena riya maknanya ru'yah, tetapi ru'yatul khalqi bukan ru'yatul rabbi. Riya itu bukan ingin dilihat, tetapi riya itu melihat. Ru'yatul khalqi, melihat selain Allah. Maka aktiviti apapun itu tergantung kepada ru'yahnya, kepada visinya. Karena visi itu juga sebagai motifnya. Ya. Orang jika punya visi, maknanya dia punya motif yang mengarahkan semua aktivitas ke sana. Itu sebab tauhid adalah ru'yatullah, syirik adalah ru'yatul khalqi. Maka ikhlas juga sama. Ya, ikhlas adalah ru'yatullah dan riya adalah ru'yatul khalqi. Dan itu semua ada dalam makna anta abudallah ka'annaka tarah. Ya, al-ibadah bi ru'yatillah. Ya, atau ibadul abdi bi ru'yatir rabbi. Ibadatul abdi bi ru'yatir rabbi. Maka suratul ikhlas, ya, adalah suratul tauhid. Ikhlas artinya memurnikan, ya. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Memurnikan agama dan amal karena Allah. Itu ikhlas, memurnikan agama dan amal karena Allah, itu ikhlas.
Artinya bahwa amalnya bukan ru'yatul khalqi. Nah, maka riya adalah ru'yatul khalqi. Riya melakukan taat, meninggalkan maksiat, ma'a ru'yatil khalqi. Melakukan maksiat, melakukan taat dan meninggalkan maksiat, yani an yaf'ala bit ta'ati wa yatrukal ma'siyati, ya, ma'a ru'yatil khalqi. Itu namanya riya. Atau itu sebab riya itu dapat dihapus dengan ikhlas. Itu. Maka ikhlas ini bukan sifat, bukan pengetahuan pikirannya, bahwa murnikan itu bukan perintah pikirannya, tetapi ikhlas itu adalah sifat. Kalau belum menjadi maqam, belum dapat mengarahkan ibadah itu, ya, biru'yatir rabbi, itu tidak akan. Imam Ibn Athaillah ada hikamnya, al-a'malu suwarun qa'imah. Ya, al-a'mal suwar. Amal itu ada rupa yang muncul, yang qa'imah. Wa arwahuha, ya, maka ada surah, ada rupa, ada ruhnya. Wa arwahuha, ruhnya amal, sirrul ikhlas. Ya. Nah, sirrul ikhlas. Maka sirrul ikhlas itu yang menjadi lub, ya. Lub, inti, pati yang ada di dalam hati itu. Sirrul ikhlas, yakni lubul qalbi. Ya. Nah, maka jika ikhlas itu membuang riya, maka sekaligus inti isi ikhlas itu juga membuang ujub. Maka disitu kan nafyul ujbi bisyuhudil minnah. Coba artinya kita pelan-pelan membedahnya itu. Artinya ketika ketika Nabi ditanya tentang mahwal ikhlas, ya, maka Nabi bertanya kepada Jibril, mahwal ikhlas ya Jibril? Sirrun min asrarillah, katanya. Rahasia Allah yang dimasukkan ke dalam hati. Nah, maka jika ada ikhlas, ya, artinya jika ada jiwa sudah ruqyah kepada Allah, maka di jiwa itu akan menyaksikan minnah. Orang sufi selalu berkata begini, nahnu ashabul minnah, la ashabul a'mal, katanya. Kami ini orang, ya, atau golongan minnah, bukan golongan amal.
Artinya bahwa kami ini bukan orang yang melakukan amal oleh diri kami. Dalam hari ini ibadah. Tetapi kami beramal dengan menyaksikan bahwa amal ini anugerah Allah, minnatullah. Dan melihat bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu minnah Allah, tidak dapat kecuali jika kita punya ikhlas. Ya. Maka ikhlas menafikan riya dan syirik. Nah, dari ikhlas itu akan muncul syuhudul minnah. Ya, akan timbul penyaksian kepada minnatullah, apa? Semua amalnya. Itu sebab dikatakan nafyur riya bil ikhlas wa nafyul ujubi bi syuhudil minnah. Nafyul ujbi bi syuhudil minnah. Itu sebab Imam Ibn Athawiyah mengatakan al-a'malu suwarun qa'imah. Amal itu ada rupa yang nampak. Arwahnya, ya, hidupnya amal itu wujudu sirril ikhlas. Adanya inti ikhlas. Gitu. Ya, ikhlas itu ru'yatul Rabbi. Maka apabila sudah ada ru'yatul Rabbi, maka tumbuh dari dalam keikhlasan itu syuhudul minnah, menyaksikan kepada anugerah. Orang jika sudah ikhlas itu bukan ikhlas dalam arti ya gue udah ikhlas katanya gitu. Itu kan kita ucapan udah tanpa makna. Bahkan mungkin sambil melotot lagi, udah gue ikhlas loh gitu. Padahal ikhlas maknanya adalah saya gak ngelihat kamu, ngelihat Allah saja. Ya, silakan kamu mau menolak saya, mau menghina saya, mau memuji saya, ya, kamu tidak ada bagi saya. Ya. Maka jika punya ikhlas itu, maka otomatis inti dalam ikhlas itu selalu muncul syuhudul minnah, itu persaksian minnah. Itu sebab semua itu ada dalam makna ifradul qalbi, baik itu ikhlas atau syuhudul minnah, itu ada dalam ru'yatul Rabbi atau ifradul qalbi, sama saja. Ifradul qalbi, ru'yatul Rabbi gitu. Maka itu sebab dikatakan wa madarul kulli ala sukutil khalqi min ru'yatil abdi atau min nazaril abdi, sama. Ya. Ujub itu apa? Ujub itu az-zahwu bin nafs. Ya, merasa besar megah dirinya itu. Itu ujub. Dan ujub itu juga merasa amalnya besar dan bergantung dengan amal, itu ujub. Amal gua luar biasa. Orang ujub mungkin dengan amal, dengan amwal, dengan nasab, dengan itu ujub. Merasa isti'zam dan warrukun. Jadi al-ujub al-isti'zam warrukun. Merasa besar dan condong kepada apa yang dia merasa besar itu. Iktimad. Ya, rukun. Maka itu disebut ujub, yaitu az-zahwu bin nafs. Ya, amalnya banyak, ilmunya banyak, mau apa lagi gua?
gitu. Andaikan dia punya ikhlas, hilang itu amalnya, yang dia saksikan itu minnatullah. Itu sebab orang sufi mengatakan kami ini orang golongan al-minnah gitu. Bukan golongan amal. Golongan orang yang menyaksikan amal itu dari Allah bitaufiqihi wa hidayati. Bukan dia yang ya yuqaddimul amal. Ya apalagi yaf'alul amal. Ya. Nah, maka minnah itu yani syuhudul minnah, syuhudu ihsanillah, katakan begitu. Ya. Syuhudu sirrillah, menyaksikan sir Allah, alladzi yastaudi'uhu qalba man ya ahabbahu min ibadih, yang Allah letakkan di hati hamba itu namanya minnah ya. Nah, oleh karena itu makna ifradul qalbi konsekuensinya 3. Ikhlas itu ifradul qalbi, syuhudul minnah ya itu ifradul qalbi, maka riya dan ujub itu hilang. Satu lagi wa nafyu tama'i biwujudit tawakkul. Tama itu inbi'asu hawan nafs ya. Inbi'asu hawa an-nafs. Apa inbi'as itu? Al-ba'ts, bangkitnya, munculnya, timbulnya hawa nafsu ila ma fi aidin nas, kepada apa yang di tangan orang itu tamak ya. Dia kepengen kayak orang, itu tamak. Bahkan bukan kepengen kayak orang, kepengen apa yang ada di tangan orang. Nah, sedangkan lawannya tamak adalah tawakkul ya, yaitu tawakal. Dan tawakal itu as-siqah billah, percaya kepada Allah, atau antasiqa bima fi aidillah. Coba tiga ini semuanya berkaitan antara ru'yatul abdi atau al-khalqi wa ru'yatir rabbi, melihat orang melihat Tuhan ya. Nah, orang jika tidak punya sifat ikhlas, syuhudul minnah dan tawakkul, maka tidak akan mampu untuk ifradul qalbi, untuk menghanyakan Allah bil ibadah, bi ibadatir rabbi ya. Ifradul qalbi fi ibadatir rabbi tidak akan. Maka oleh sebab itu ifradul qalbi lillah, maka konsekuensinya al-ikhlas. Maka ikhlas yunfir riya, yaitu syuhudul minnah. Syuhudul minnah yunfil ujub, yaitu tawakkul. Tawakkul yunfit tama'. Maka berarti madarul kul, semua itu senternya ala suqutil khalqi min ru'yatil abdi ya. Atau boleh madarnya itu satu kata, ala ru'yatir rabbi, cukup begitu, itu madarnya. Maka falidzalika qala Syekh Sahal ibn Abdillah, la yablughul abdu haqiqatan min hadzal amri hatta yusqital khalqa min ainih. Sudah. Fala yara fid daraini illa huwa wa rabbah au yusqita nafsahu min ainihi ya.
fala yubali bi ayyi halin yarawnah. Ya. Maka hamba tidak akan maka hamba tidak akan sampai kepada satu hakikat dari perkara ini sehingga dia menggugurkan makhluk dari pandangannya. Min ainih min ru'yati. Maka di dunia dan di akhirat, ya, yang ada hanya dia dan Tuhannya. Sudah. Atau menggugurkan dirinya dari matanya, dari dirinya sendiri. Ya, yusqitu nafsahu min ru'yati, hatta dia tidak melihat dirinya. Fala yubali bi ayyi halin yarawna bi ayyi halin yarawnahu, maka dia tidak peduli, ya, apa yang dia lihat, ya, dalam keadaan apapun, dengan keadaan apapun, ya, yang dia lihat. La yubali, dia terhina, terpuji, jatuh, bangun, ya, karena tidak ada hamba yang melakukannya. La ru'yatu, dia tidak melihat hamba, tidak ada. Qultu fa bidzalika yantafi anhu kullu syai'in min dzalik. Oleh karena itu semua dari hal tersebut di atas, yantafi anhu, hilang darinya. Wa illa, jika tidak, dakhala riya'u alaihi, maka riya masuk. Kalau tidak ada itu, ya, riya akan masuk. Kalau riya masuk, ujub akan timbul. Maka dia tidak suka dengan orang. Jika ada orang lebih, dia menginginkan itu. Ya. Min haitsu la yang zuru al khalqu ilaihi bistisrafihi li ilmil khalqi bi khususiyati. Masuk riya kepadanya di mana, ya, makhluk tidak memperhatikannya dengan bistisrafihi li ilmil khalqi, dia menyambut, menyongsong pengetahuan orang akan khususiatnya. Dia akhirnya melihat orang tidak melihatnya, maka dia mencoba untuk menyambut, menyongsong, ya, pengetahuan makhluk kepada khususiatnya. Masuk riya itu. Ya, oleh karena itu Sidi Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan apa? Man arada zuhura fahuwa abduz zuhur. Barang siapa yang ingin kelihatan, ya, zuhur, masyhur, populer, maka dia hamba populer, hamba popularitas. Tapi man aradal khafa fahuwa abdul khafa. Orang yang menginginkan khafa, tidak populer, maka dia hamba tidak populer. Tetapi wa abdullah, kalau dia menjadi hamba Allah, sawaun alaihi azhara wa au akhfa, sama atasnya apakah Allah populerkan atau Allah tidak populerkan. Wa huwa lubabu hadzal bab. Intinya bab itu adalah bukan perkara kita dikenal orang atau tidak dikenal orang, tetapi ru'yatullahi itu yang penting. Ifradul qalbi, ya, sukutul khalqi min ainihi min ru'yati. Itu inti daripada hadis tersebut, ya, yaitu ikhlas. Seperti yang ditanyakan oleh Sidna Hudzaifah kepada Rasulullah itu. Apa ikhlas itu? Ya Rasulullah, diam. Maka diamnya itu rupanya beliau bertanya kepada Jibril.
Ya, sa'altu Jibril ma al-ikhlas ya Jibril, maka Jibril pun nggak tahu, maka nanya, ya, sa'altu Rabbal Izzah, kata Jibril. Maka baru dikatakan al-ikhlas sirrun min asrari. Ya, ikhlas itu adalah apa? Salah satu sifat yang Allah masukkan ke dalam hati hamba yang dikehendakinya untuk melihat Allah. Ya. Itu sebab ikhlas itu terkadang kita salah menempatkannya. Ada orang ditinggal wafat, ikhlasin gitu ya. Ya, tidak ada yang perbaiki. Udah ikhlas aja. Ya, karena ikhlas bagi dia katanya diumpamakan jika memberi seperti buang air, udah biar. Jadi ini orang mati juga seperti biar aja. Ya. Sebetulnya itu tidak nyambung ya, tidak nyambung. Karena ikhlas bagi dia melepaskan. Ya. Tidak ditahan. Ya. Padahal itu adalah ridho. Ya. Dengan qada, dengan qadar, nerima, ya, rela. Ya. Ikhlas itu semua ibadah untuk Allah itu ikhlas. Ya. Bukan yang diambil Allah ikhlas, memang punya kita, punya Allah. Ya. Tapi entahlah, semua film-film sudah ikhlas, orang juga lebih belajarnya di film. Ya. Atau apa penceramah selebritis. Ya. Ikhlas. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, idza sahha aslul qasdi fal awaridu la tadur. Jika asal tujuannya itu sudah betul, maka segala awarid, halangan, rintangan itu tidak membahayakan. Sesuatu yang datang kemudian, ya, yang menghalang itu tidak membahayakan. Artinya barang siapa yang asal amalnya lillah, ya, dan niatnya sudah bulat lillah, maka segala lintasan yang datang kemudian, ya, ke dalam ke hatinya, itulah yadurruh, tidak akan membahayakan. Dan juga bukan hanya tidak membahayakan, ya, bahkan la tumlak. Niat itu tidak akan dikuasai oleh halangan baru yang datang kemudian. Maka selalu orang sufi itu mengatakan bidayahnya, ya, mula-mulane gitu. Uangku tergantung mula-mulane, tergantung kaite, kawite, ya, awalnya. Jika awalnya begitu, akhirnya juga begitu, katanya begitu. Kenapa maksudnya? Jika orang mula-mulanya bagus, mula-mulanya niatnya betul, nah kalau ada sesuatu yang memalingkan ke sana kemari itu tidak membahayakan. Tapi ini tanda kutip ya, bukannya niat pikiran ya, bukan qasad pikiran. Persoalannya orang beragama sekarang, hatta dari para ulamanya pun meletakkan agama itu semua dalam pikiran saja, wacana. Ya, mereka tidak memprediksi sama sekali bahwa hakikat agama itu ada di hati. Semua ada dalam pikirannya, hafalannya, pahamnya, ya, bukan di dalam hakikatnya di dalam hati, tidak ada. Hatta yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah pun semuanya adalah, ya, wacana itu.
Kama qalahu Malik rahimahullah, fir rajuli yuhibbu an yura fi tariqil masjid wa la yuhibbu an yura fi tariqis suq. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik tentang apa orang yang suka dilihat ya berjalan ke masjid tapi tidak suka dilihat berjalan ke pasar. Atau contoh lainnya, wafir rajuli ya'til masjidah, seorang pergi ke masjid, fayajidun nasa qad shallu, dia ngelihat orang udah sembahyang, fayarji'u ma'ahum, maka dia pulang lagi bareng sama orang yang udah keluar dari masjid, hayaan, kena malu. Kan niatnya ke masjid udah, malu, kan itu datang awarid tuh, ya, tidak membahayakan. Itu bukan sesuatu penyakit apa-apa. Ya. Coba sedetil itu mereka mengetahui keadaan jiwa tuh. Ya. Bahkan itu masih punya muru'ah itu. Itu orang ashabul muru'ah, akhlak. Mau ke masjid, wah udah bubar, maka pulang lagi. Hayaan. Bukan kaslanan. Ya, karena awalnya udah mau pergi. Ternyata atau orang mau pergi ngaji begitu, yuk ngaji mah emang kudu balik lagi, kalau nggak balik lagi ngapain gitu. Kalau hanya terlambat, kalau hanya satu rakaat terlambat sholatnya, ya al-muhim sudah ada niat, tiba-tiba dia nggak dapat jamaah tuh, kan balik lagi ya, karena malu ya, maka itu bukan suatu penyakit ya, itu justru muru'ah itu sebab jika betul itu qasadnya, tujuannya jamaahnya nggak ada ya pulang. Dia pikir dia boleh sholat di mana-mana tempat. Sama dengan tadi, seorang nggak mau kelihatan ke pasar, maunya dilihat ke masjid saja. Ya. Maka itu juga bukan suatu nifaq. Ya, bukan. Ya, meskipun memang ulama berbeda pendapat dalam perkara. Contoh yang pertama itu yang maunya dilihat orang ke masjid, maunya dilihat ngaji. Ya, kalau ke masjid ngaji dia akan jalan dan ya dengan tenang, tetapi kalau ke pasar ya, dia nggak mau dilihat orang. Maka itu sebab banyak kaum malamati ya, kalau ke masjid dia memakai pakaian yang dikenal pakaian orang ke masjid lah, pakaian orang soleh. Tapi ketika dia ke mall, dia pakai kacamata hitam, dia pakai jas, dia ya, memakai gitu. Nah maka niat dia adalah agar dia tetap dalam situasi yang baik gitu. Bukan karena dia ingin dilihat baik saja, tidak ada ya. Nah memang meskipun itu menyalahi antara Imam Malik dan Rabi'ah ya, Imam Malik dan Al-Imam Rabi'ah ketika ditanya seseorang yang maunya dilihat ke masjid, tidak suka dilihat ke pasar, maka Al-Imam Rabi'ah itu marah gitu. Udah nggak usah cerita pertanyaan nggak bermutu itu, nggak betul itu orang. Tapi ketika ditanya di Imam Malik lah ya, karena awalnya asalnya lillah ya, fala ba'sa insyaallah katanya ya. Namun yang paling penting kita lihat dari contoh ini, idza sahha aslul qasdi fal awaridu la tadur ya. Niatnya sudah betul, tiba-tiba di jalanan berubah, enggak ada masalah. Itu bukan jatuh ke ujub, jatuh ke riya, jatuh tidak. Wa min thamma qala Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu,
Idza ja'aka syaitanu fis shalah. Coba, jika setan datang dalam salat, faqala, setan bilang, innaka mura'in, kamu itu riya, fazidhu tulan, tambahin lagi. Aduh, tiba-tiba ada dalam pikiran kita kan, aduh kamu riya, kamu riya, kamu riya, kamu riya. Kita kan awalnya kan sholat, tiba-tiba begitu sholat, wah itu dehemnya mertua itu di belakang itu kan, timbul riya, tambahin lagi supaya setan itu kapok. Jadi selalu nasihat orang ulama salaf dulu minas sufiin, ngapokin setan itu jangan berhenti, tambahin terus. Ya. Tambahin lagi sampai setan itu kapok. Mungkin mereka sudah mujarrab, sudah ya artinya sudah tajribah. Ya, proses sholat atau ibadah ada setan, kemudian setan itu pergi, mereka sudah mengalami apa perbedaannya begitu. Ya. Sama dengan bagaimana saya ini maksiat, sudah tobat, terus maksiat lagi, tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi, tobat, tapi maksiat lagi. Itu dipertanyakan kepada Imam Al-Hasanul Basri. Kata beliau, tobat lagi, kalau maksiat lagi, tobat lagi, sampai bila? Sampai setan jerak. Wah, gak kapok-kapok itu, karena setan mudah ya, jerak itu setan. Syatana kan maknanya ya isa, ya, jerak, putus asa. Wa qala al-Qudailu rahimahullah, al-amalu li ajlin nasi syirkun. Karena amal untuk orang itu syirik, bukan riya. Dia beramal, ru'yahnya orang itu kan syirik. Nah, maka ikhlas ini menghapus syirik dan riya. Ya. Ikhlas menghapus syirik di dalam agama dan menghapus riya di dalam amal. Nah, maka apabila orang beramal ya karena orang, maka ini syirik. Nah, watarkul amal li ajlin nasiriya. Kalau beramal untuk orang itu riya, karena orang itu riya. Wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu ya Allah menyehatkanmu, ya, menolongmu, membersihkanmu dari keduanya. Wa fi tayyihi, dan di dalam kandungan kata-kata di atas al-amal li ajrin nasirkun itu artinya di sini berarti riya itu yaqau bitarki kalfi'li. Riya yang jatuh pada meninggalkan sama dengan melakukan. Jangan saya ntar dibilang riya lagi. Riya itu. Maka ada ungkapan lain, tarkur riya li ajri riya riya. Ya, tidak ingin dilihat orang, ya, tarkur riya li ajli riya, berarti itu untuk dilihat orang agar tidak riya, itu riya. Gue nggak mau riya supaya apa? Supaya kan berarti supaya tidak dilihat orang bahwa dia itu nggak riya. Bal huwa ainur riya, itulah intinya riya. Maka riya istiqoknya apa? Ru'yah tadi itu. Ya. Orang riya itu bukan minta agar orang melihat, bukan, dia melihat orang, itu aja. Visinya itu orang saja. Jatuh bangunnya orang. Itu sebab orang-orang ahli ibadah atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ketika orang memandang rendah, bagaimana ya? Sudah ketakutan. Kata orang Anda begini, kata orang begini, terus kata orang kan. Jika kita menurut syariat benar dan menurut hakikat sudah itminan, ya, sukutul khalqi,
Ya. Min ainina, min ru'yatina. Ya. Apalagi orang itu awam. Ya. Maka riya istiqaqnya minar ru'yah. Apa maksudnya? Ru'yatul mura'il khalqa. Melihat orang yang melihat makhluk. Sudah. Ru'ya itu ru'yatul mura'il khalqa. La ru'yatuhum lahu, bukan orang ngelihat dia, tapi dia ngelihat orang. Visi. Orang jika ibadah itu lihatnya Allah, maka semuanya itu yang menjadi motif juga Allah. Walau la dzalika lamassah minhu fil khalwah. Kalau bukan itu maknanya, itu enggak terjadi dalam khalwah. Coba. Orang khalwah pun tetap ya, yang dia lihat orang. Ya. Nah, oke. Kalau dari segi ru'yah, kalau sudah dalam kamar dikunci, kuncinya dibuang katakan, atau di pagar besi suaranya pun nggak kedengeran. Tapi jika riya itu masih ada, maka akan keluar dari dalam riya itu ujub. Maka tetap dia ru'yatu nafsihi min ainihi, melihat dirinya dari pandangan dia. Ya, biar orang nggak tahu, coba gua ini kayak begini, bagaimana ini? Ya, tetap intinya ru'yatul khalqi, dia melihat makhluk. Ya, meskipun makhluk tidak melihat dia, itu riya. Maka itu sebab hilangnya riya ini bil ikhlas. Ya, bil ikhlas. Ya, atau ikhlas itu intinya adalah syuhudul minnah. Riya di dalamnya itu ujub. Maka nafyur riya bil ikhlas wa nafyul ujbi bi syuhudil minnah. Itu. Summa huwa fima kusida lil ibadati la fima kusida bihil khalqu mujarradan. Ya. Nah, kemudian dia artinya riya itu pada apa? Pada tujuan ibadah. Bukan kusida bihi al khalqu, bukan orang doang. Ya. Tapi ibadah. Ibadah itu karena orang, bukan sekedar tujuannya orang. Makanya semua itu ada dalam makna ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Ya, fa innahu asyirkul a'zam au qaribin minhu, itu syirik yang besar atau ya mirip-mirip besar begitu. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, qasdu nafyil khawatir bi iqamatil hujjati ala ibdaliha yaziduha tamkinan fin nafs. Ya. Ini coba, ini juga satu tajribah mereka ya. Tujuan untuk membuang bisikan tuh, khawatir, ya, bisikan setan itu. Karena khawatir ini minasyaiton wa minan nafas. Ya. Tujuan kita untuk menghapuskan khawatir dengan apa? Bi iqamatil hujjah, dengan mendirikan perlawanan ala ibtaliha, untuk membatalkan khawatir itu. Itu justru yaziduha tamkinan fin nafs. Itu malah menambah khawatir itu semakin kokoh di jiwa tuh. Kenapa? Lisabkiha, karena khawatir itu sudah ada lebih dulu. Wa qiyamu suratiha fil khayal, dan surah khawatir itu sudah hidup di dalam khayal, itu sudah ada. Fazahara, maka jelas
di sini an-nadab'aha, menolaknya, innama huwa bitaslimiha. Menolaknya dengan cara apa? Hanya dengan cara menyerahkan khawatir itu kepada Allah itu. Wattalahi anha, dan mengabaikannya. Jangan dilawan. Ya, bi ayyi babin kanat, dalam persoalan apapun. Wa min samma qala Sufyanus Tsauri fazidhu tula. Oleh karena itu kita lagi sembahyang, datang bisikan setan, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Jangan dilawan di situ, malah tambah kuat. Karena udah ada sebelumnya. Ya, kecuali orang yang sudah memang ada ikhlas, nggak ada memang sebelumnya. Kalau enggak, maka akan selalu datang khawatiru syaitan. Maka itu sebab kita para mubtadiin mesti banyak bilangan ibadahnya itu. Untuk apa? Untuk membuyarkan dari khawatiru syaitan. Ya. Kita melihat sering orang yang katakanlah ya, para masyayikh itu ibadahnya dikit. Ya. Sebetulnya ada penjelasan yang katakan yang eksklusif. Kenapa mereka sedikit atau sebentar? Karena beban suhud itu begitu berat. Ya, beban suhud itu begitu berat. Gitu. Maka dia beribadah lama atau beribadah sebentar, bukan pikirannya yang mengatur, tetapi ya Allah yang menghendakinya semua. Satu ketika Nabi sholat dari maghrib hingga subuh. Satu ketika Nabi sholat dan kemudian selesai. Ya. Maka bukan ikhtiarnya. Ya. Ada mikyasnya, yaitu zauk. Ya. Dia berhenti jika memang sudah cukup. Gitu. Kalau kita tidak ada mikyasnya. Mikyasnya memang banyak. Maka fazidhu tulan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam liyaqulil hamdulillahilladzi radda kaidahu ila waswas. Maka Rasulullah bersabda, katakanlah alhamdulillah alladzi radda kaidah ila waswas, yang mengembalikan tipu dayanya ya kepada waswas. Nah, maka mengusir khawatir syaitan ya itu dengan memasrahkannya khawatir itu kepada Allah bitaslimiha. Ya, jangan dilawan, serahin aja kepada Allah. Ya udah, saya mau salat aja lah, nanti juga Allah yang membuang. Sudah. Wa yuqalu asyaitanu kal kalb. Setan itu seperti anjing. Ini stagolta bi muqawamatihi mazzaqal ihab wa qat asyab. Coba. Setan itu seperti anjing. Anjing kalau kita sibuk melawannya, dia akan merobek kulit kita itu. Akan mencakar dan akan merobek baju kita. Ya, wa in raja'ta ila rabbi, kalau kita raja'ta ila rabbi, kalau kita kembaliin ke tuannya, rabbi ini ketuannya anjing itu, siapa pemiliknya? Sarapahu an kabirifkin. Ya, tuannya cuma bilang, udah. Kalau kita yang lawan, dia akan cakar. Tapi kita bilang, Pak, anjingnya Pak. Sudah. Ya. Maka semua di hadapan Allah jatuh. Hatta itu emosional wanita itu, jangan dilawan, serahin kepada Allah. Pegang lehernya, hadarabbuk, selesai. Bukan pegang lehernya, bener ini kinayah artinya. Ya, artinya bawa bimbing dia kepada Tuhan, kenalin ke Tuhannya. Selesai sudah. Boleh. Ya, wa qad ja'ani lailatan, kata Sidi Amhazarru fi ba'di salawat. Suatu hari datang kepadaku setan itu di satu malam itu.
di tengah-tengah sholat itu. Wa qala, setan itu berkata, innaka mura'in, kamu itu pria, ingin dilihat. Fa'arabtuhu biwujuhin, saya lawan dengan berbagai cara tuh. Falam yarji', tidak kembali tuh setan. Hatta fatahallahu bitaslimi da'wahu wa tardiha fi kulli a'mali, sehingga Allah membukakan dengan menyerahkan, artinya memasrahkan pengakuannya dan mengusirnya dalam setiap amalku. Bihaitsu qultu, di mana aku mengatakan, bagaimana cara sikap pikiran kitanya tuh, hati kita, isbatur riya fi hadhihi isbatun lil ikhlas fi ghairiha. Enggak apa-apa saya riya di sini, tapi nanti saya tidak akan riya. Jadi bukan dilawan. Bukan saya enggak riya, enggak, bukan. Ya, terserah. Ya, taslim sudah. Wa kullu a'mali ma'ibah wa hadza ghayatul maqduri. Ya, amalku memang semua jelek, mau apa lagi? Ini udah takdirku. Pansarafa anni, sudah serah saja kepada Allah. Emang gua begini, udah itu. Ya, coba ini ya satu pengalaman. Ya, idzalikal waqti walillahil hamd. Wa qala radhiyallahu anhu, izharul amali wa ikhfa'uhu inda tahakkukil ikhlasi mustawin. Ya, ini inda tahakkukil ikhlas mustawin itu. Baik. Menjahirkan amal atau menyembunyikan amal bagi orang yang sudah merealisasikan sifat ikhlas itu mustawin, sama saja, tidak ada bedanya. Ya, karena al-ikhlas an yastawiya zahirul mukhlis bi batinih. Ya. Ikhlas itu adalah an yastawi, sama zahiru al-mukhlis wa batinuh. Ikhlas itu sama zahirnya dia dan batinnya. Ya, kalau sudah ikhlas, karena ikhlas itu ru'yatullah. Ya. Bukan ru'yatul khalqi, yang dilihat Allah. Orang berdakwah dihina berhenti, itu indikasi tidak ikhlas. Ya, atau memarah, benci kepada orang itu juga indikasi ikhlas. Apa? Tidak ikhlas. Maka wa qabla wujudi tahaqquqihi muqawwin li ru'yatil khalqi. Sebelum adanya hakikat ikhlas di dalam dirinya itu akan memperkuat melihat makhluk. Sebelum ada ikhlas, kuat sekali nafsu itu melihat makhluk. Enggak boleh kedengaran orang itu menyalahkan, ngamuk udah. Karena nggak boleh orang itu melihat dia buruk. Itu ru'yatul khalqi. Itu adamul ikhlas. Wa qad jaa'a talabuhu syar'an. Amal diminta oleh agama tuh secara syariat. Min ghairi isy'ari syai'in min wujuhil ikhlas wal riya. Tanpa diisyarkan, tanpa disiarkan, ya, sedikit pun adanya ikhlas dan adanya riya, tidak. Syariat menuntut amal, sudah. Fazahara, maka nampak anna mura'atahu, ya, li khawfi talwin wa li rahatil qalbi min mukabadatil izhari fil umum wa li hasmi madati ma ya'ridu asna'ah. Ya. Maka nyata di situ bahwasanya memelihara amal karena takut talwin, takut berubah. Ya. Walirahatil qalbi min mukabadatil izhar fil umum, dan untuk kerehatan, kenyamanan hati dari melawan izhar, ya, dizahirkan ke depan umum. Walihasmi maddah, atau memutuskan materi ma yaridu asna, yang menghalangi di tengah-tengah amal.
Ya. Maka nyata agama menyuruh beramal menurut syariat tanpa disiarkan adanya ikhlas dan tidak adanya riya itu. Tidak, amal saja. Ya. Karena dengan menjaganya, maka nyata di situ bahwa menjaganya adalah karena takut talwin, ada perubahan jiwa, perubahan dari apa? Dari keadaan jiwa yang talwin itu. Ya. Dari kelemahan, dari kehancuran, dari ya. Wa qultu wa tabdilun nafilati lima allala bihi sallallahu alaihi wasallam min qaulihi ya ij'alu min salatikum fi buyutikum fa innallaha ja'ilun minha fi buyutikum barakatan wa la tattakhizuha qubura. Ya, jadikanlah salat kamu di rumahmu. Ya, sebagian salat kamu di rumahmu karena Allah menjadikan sebagian salat di rumahmu itu barokah. Wala tattakhizuha kuburan, dan jangan kau jadikan rumah itu kubur. Coba bagaimana orang sufi mengaitkan hadis ini dengan izharul amal wa ikhfa'uhu inda tahqiqil ikhlas mustawin. Seolah-olah ada salat di masjid yang izhar, ada salat di rumah yang ikhfa. Coba lakukan begini terus. Ya. Karena itu adalah fenomena ikhlas. Ya. Sehingga ada yang dia lakukan dengan tidak ada orang dan ada yang lakukan ya dengan adanya orang. Maka ini akan membiasakan orang beribadah bukan karena lihat orang, bukan juga tidak dilihat orang. Maka ada berkah. Ya. Kalau menjadikan sebagian salat di rumah, meskipun ini adalah dalil bagi orang fikih untuk salat sunnah di rumah, nanti baru ke masjid salat fardu. Meskipun di dalam fikih dibahas bahwa agar tidak kelihatan orang bahwa dia ahli salat, ya. Itu fikih kan cuma begitu saja diterangkannya. Agar tidak kelihatan kamu semua salat rawatib itu sampai di masjid gitu. Jadi di rumah aja. Jadi orang nanti melihat kamu ya. Jadi tidak dilihat orang. Tetapi orang sufi memandang itu tarbiyah Allah ya melalui Rasulullah kepada kita agar salat bukan karena izhar, bukan karena ikhfa. Artinya bahwa perilaku seorang yang sudah ikhlas ya, bukan simbolnya hanya salat sunnah dan salat fardu. Maka akhirnya semua amal bagi dia sama saja antara izhar dan ikhfa. Maka itu ada tabdilun nafilah tuh. Ya, di rumah. Begitu. Karena agama pokoknya amal saja. Di rumah, di sini sudah. Ya. Rupanya yang dipelihara oleh syariat ketika nyuruh beramal ada di rumah, ada di masjid, ya, ada ikhfa, ada izhar. Ini dipelihara agar tidak berubah. Ya, li khaufi talwin. Ya, agar hati ini dapat melawan izhar secara umum. Jadi ada ikhfa'nya. Dan sekaligus untuk menghentikan madah ya, perkara yang buruk ke dalam hati. Karena ada yang diikhfa, ada yang diizhar, ada yang diikhfa, ada yang diizhar. Itu hanya mensyariatkan begitu amal. Sebuah fenomena atau sebuah tampilan ibadah yang ikhlas. Ya, meskipun tidak ikhlas orang sudah menampilkan begitu, tapi orang hanya melihat itu begitu saja sudah nasi dan zahiri, di luar tidak. Nah, apabila ada ikhlas, baru pelajaran salat ini dia tangkap dan akhirnya itu terjadi pada semua keadaannya. Ya. Kenapa? Karena orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya itu jatuh di mata Allah. Ya. Dia bersikap, berbicara dan bergaya aulia padahal aghbiya, maka saqata fi aini rabb, jatuh di mata Allah. Ya.
Namun jika sudah ikhlas, maka mereka sama. Kalau juga sama baginya orang mencela, itu testenya tuh. Ya. Orang mencela atau orang memuji sama. Jika sudah sama, orang mencela, orang memuji sedikit atau banyak, ya, orang menghadap atau membelakangi, dia tidak peduli kepada semua itu, maka itu ikhlas telah ada dalam dirinya. Dan tarbiyahnya, latihannya ya di perjalanan itu, di sholat tadi sembunyi, ikhfa, izhar. Ini kita jadikan materi tarbiyah itu. Ya, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kembali kepada kaidah yang pertama itu ifradul qalbi. Ya, lillah naqifuna walhamdulillah, al-fatihah.